Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penetapan harga global. Seperti yang di awal sudah saya sampaikan terkait bagaimana maksud daripada harga global sendiri, ya. Jadi memang penetapan harga global ini ada kaitannya dengan strategi pemasaran, di mana bagaimana cara menentukan harga produk ataupun harga jasa yang ditawarkan sama perusahaan. Namun karena konteks pada mata kuliah kita kali ini itu adalah pemasaran global, ya, maka kita harus mengkaji bagaimana cara menetapkan harga secara global, gitu ya. Terkait dengan penetapan harga sendiri, itu ya. Jadi harga itu menjadi satu keputusan penting, gitu ya, yang menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling mendasar di dalam pemasaran global. Maka harga itu juga menjadi salah satu elemen bauran pemasaran yang bisa memberikan kontribusi bagi pemasukan perusahaan sendiri seperti apa. Ya, jadi 3 faktor yang tadi sudah saya sebutkan terkait dengan biaya produk yang harus ditentukan berdasarkan harga minimum. Kemudian faktor yang kedua itu adalah harga produk itu harus setara dengan buatan pesaing, dan juga yang harga optimum di mana dia harus berada di ambang batas atas, gitu ya, dan di ambang batas bawahnya. Ya, jadi dia berada di tengah-tengah dari kedua batasan tersebut. Kemudian adapun tadi konteks penetapan harga secara global tadi juga sudah saya sampaikan ada 8 faktor yang terkait dengan kualitas, kemudian harganya kompetitif atau tidak, kemudian bagaimana tujuan penetapan harga, tipe diskon yang dilakukan, harga berdasarkan segmen pasar, kemudian alternatif penetapan harganya, kemudian kemungkinan kebijakan pemerintahnya, dan juga undang-undang dumping yang mungkin akan bisa menyebabkan masalah. Kemudian tujuan daripada penetapan harga global itu bisa menjadi rumit juga dengan adanya fluktuasi kurs mata uang, ya, karena kita bertransaksinya secara global, kemudian beda negara, otomatis mata uang yang digunakan juga pasti akan berbeda, maka penetapan harga itu akan menjadi rumit, ya. Jadi sebenarnya juga, itu ya, fluktuasi itu juga bisa menjadi suatu hal yang tidak berhubungan dengan biaya-biaya yang mendasari, ya, karena kalau dilihat dari konsep paritas daya beli atau purchasing power parity, dia masih ingat ya. Jadi perubahan harga domestik itu akan dicerminkan dalam kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jadi teoritisnya bahwa fluktuasi kurs mata uang itu seharusnya tidak menimbulkan masalah, ya. Tidak ada masalah serius yang ditimbulkan dari adanya fluktuasi kurs mata uang untuk para pemasar global terkait dengan naik turunnya tingkat harga domestik, ya, yang nanti mungkin bisa diimbangi dengan turun naiknya nilai mata uang home country-nya atau mata uang dari mana produk itu berasal, ya, dan juga sebaliknya. Nah, kemudian penetapan harga, ya, dan kebijakan penetapan harga perusahaan itu harus konsisten. Ya, harus konsisten untuk dilakukan dengan beberapa kendala global yang mungkin unik lainnya, ya. Jadi tanggung jawab perusahaan itu harus membuat keputusan penetapan harga yang mana dia harus memperhitungkan biaya transportasi internasional. Harus diingat ya, apalagi untuk perusahaan yang mereka itu hanya mengekspor produknya, jadi hanya menjualkan produknya, jadi mereka tidak punya fasilitas produksi di negara yang dituju. Jadi mereka harus mempertimbangkan biaya transportasi internasional, kemudian perantara dalam saluran distribusi internasional panjangnya, dan juga permintaan dari seluruh dunia untuk memberlakukan harga yang sama tanpa memperdulikan lokasinya. Tuh, itu yang perlu diperhatikan. Jadi selain keanekaragaman pasar nasionalnya juga, ya, dalam 3 dimensi tadi yang sudah saya sebutkan terkait dengan biaya, persaingan, dan juga permintaan, ya. Kemudian eksekutif internasional juga nanti akan dihadapkan pada yang namanya berbagai kebijakan dari setiap negara yang mau dituju,
ya. Kemudian tuntutan pajak pemerintah dan bagaimana tipe pengendalian harga yang mungkin nanti saling bertentangan dari negara kita ke negara yang mau dituju. Kemudian selain faktor biaya, ya, ada dua faktor lain yang menjadi pertimbangan internal organisasi yang juga tidak kalah penting. Yang keduanya itu, ya, adalah interest group, ya, dan juga tujuan harga yang saling bertentangan, gitu ya. Yang dimaksud dengan interest group itu adalah divisional vice president, regional executive, dan country manajernya. Jadi manajemen yang menaungi produk globalnya ini untuk bagaimana cara memasarkan di global, ya, yang mana biasanya mereka masing-masing akan lebih mementingkan keuntungan lah, ya, profitabilitasnya pada tingkat organisasinya sendiri atau di dalamnya sendiri. Kemudian direktur pemasaran internasional juga pasti akan mengupayakan harga kompetitif di pasar dunia. Kemudian yang controller dan financial vice presidennya pasti akan memikirkan besarnya perolehan laba yang didapatkan. Kemudian untuk manufaktur vice presidennya itu pasti akan menekankan ke efisiensi manufaktur secara maksimal dan yang pasti di jangka panjang, ya. Dan juga tax manajernya terkait dengan pajak pasti mengutamakan bagaimana menyesuaikan dengan peraturan penetapan harga transfer di pemerintah setempat. Kemudian faktor lainnya yang juga bisa menambah kompleksitas penetapan harga global itu terkait dengan bagaimana dinamika perubahan pasar globalnya, ya, yang berlangsung cepat dan juga dramatis. Kemudian ketidakakuratan, ya, pada sebagian besar informasi terkait dengan permintaan, maka mungkin perlu yang namanya R&D, ya, research and development, terkait dengan bagaimana sih daya belinya masyarakat di pasar global, apakah memang benar perusahaan global ini memang membutuhkan dan menginginkan produk yang kita jual atau enggak, gitu. Jadi harus ada ketersediaan data yang akurat dan sah, ya. Itu ada menjadi permasalahan yang serius di beberapa negara yang masih berkembang. Tuh. Kemudian faktor persaingan juga pasti, itu juga tidak kalah penting. Dan sayangnya, ya, data mengenai kebijakan harga dan kecenderungan daripada reaksi pesaing itu biasanya merupakan data yang paling sulit untuk didapatkan. Jadi harus ada intuisi lah, gitu ya. Jadi feeling, gitu ya, daripada perusahaan sendiri atau pengalaman untuk menetapkan bagaimana strategi penetapan harga globalnya itu seperti apa. Oke, kemudian kita lihat daripada tujuan dan strategi penetapan harga, gitu ya, yang seperti kita lihat ada beberapa strategi yang bisa dimunculkan atau yang bisa digunakan. Itu adalah strategi yang berorientasi ke pelanggan. Itu terkait dengan customer oriented strategis seperti market skimming, penetration, kemudian market holding, gitu ya. Itu digunakan kalau misalkan persepsi konsumen itu bisa dijadikan pedoman utama. Ya, jadi apa sih yang konsumen maksudkan untuk bagaimana caranya perusahaan untuk menetapkan harga yang dibutuhkan sama perusahaan. Kemudian kriteria eksternalnya, ya, terkait dengan eskalasi biaya, ya, di mana barang itu dikirimkan antar batas negara. Kemudian juga harga pasar global itu juga harus selalu dievaluasi secara reguler. Jadi ketika kita menentukan harga di pasar global, itu kita evaluasi lagi apakah memang sesuai harga yang kita tetapkan. Kemudian bagaimana dengan harga tersebut penerimaan pasarnya seperti apa, gitu ya. Jadi harus dievaluasi terus-menerus, ya, dan akan disesuaikan bila mana diperlukan. Gitu. Jadi bukan melulu terkait dengan fluktuasi mata uang, tapi ya kembali lagi ke bagaimana penerimaan konsumen terhadap harga yang ditetapkan tersebut. Kemudian kita mungkin bahas satu-satu terkait dengan strategi orientasi pelanggan tadi, ya. Terkait dengan market skimming, gitu ya. Untuk market skimming itu
Dia perusahaan itu melakukan usaha secara sistematis untuk gimana caranya mereka mau menjangkau dan juga melayani segmen pasarnya, ya, yang mana segmen pasarnya ini bersedia untuk membayar harga premium, ya, atau harga mahal atas satu produk. Gitu. Nah, jadi produk yang ditawarkan itu harus memiliki nilai yang tinggi bagi para pembelinya ketika memang dia mau membayar harga yang premium. Jadi strategi ini biasanya digunakan di awal tahap perkenalan pada siklus hidup produk, ya, di mana kapasitas produksinya itu masih terbatas dan persaingannya juga masih sangat terbatas. Jadi melalui harga yang tinggi ini, ya, permintaan terbatas, kemudian dia masuk ke early adopter, ya. Jadi kemudian mereka itu yang pembelinya itu bersedia dan mampu membayar pada harga tersebut. Jadi tujuan daripada kenapa kok mereka melakukan market skimming itu adalah mereka mau memaksimalkan pendapatan pada volume yang terbatas, ya, karena mereka tidak bisa memproduksi produk yang banyak, kemudian mereka pengen memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan, maka mereka mau menetapkan harga yang cukup tinggi. Tujuan lainnya juga dia mau memperkuat persepsi pelanggan terkait dengan nilai produk yang tinggi itu. Jadi maka harga yang menjadi bagian dari strategi positioning produk totalnya itu, ya, itu yang menjadi tujuan. Kemudian yang kedua itu adalah penetration pricing, ya, harga penetrasi itu menjadi senjata, ya, jadi senjata utama, ya, untuk bisa meraih posisi pasar. Jadi mayoritas perusahaan itu akan menggunakan strategi ini, ya, dalam pemasaran internasional yang berada di kawasan Pasifik. Kemudian pabrikan, ya, yang efisien dan upah tenaga kerja yang rendah itu biasanya memungkinkan perusahaan tersebut bisa merebut pasar. Yang perlu diperhatikan adalah pengekspor itu pertama kali kemungkinan besar itu tidak menggunakan penetapan harga penetrasi, karena, ya, penetapan harga penetrasi itu sering berarti produk dijual dengan merugi untuk periode yang cukup lama. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang baru, yang mereka baru pertama kali melakukan usaha dalam bidang ekspor itu tidak dapat memikul beban rugi yang seperti itu, ya, melakukan penetrasi, ya, karena mereka tidak memiliki sistem pemasaran seperti transportasi, distribusi, kemudian penjualan dan lain sebagainya yang memungkinkan bagi perusahaan global seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah market holding. Kalau yang holding ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang mau mempertahankan pangsa pasar, yang mana praktik pemasarannya itu mereka hanya melayani satu negara aja, jadi fokus ke satu negara. Dan strategi ini sering diikuti dengan strategi merespon setiap penyesuaian harga. Jadi harganya pasti akan cenderung fluktuatif, jadi naik turun harganya, ya, oleh pesaingnya. Kemudian misalkan nih, ya, jadi perusahaan pesawat terbang nih, transportasi pesawat terbang, kemudian mereka mengumumkan harga diskon khusus, maka perusahaan pesaing itu juga harus melakukan reaksi yang sama, ya, reaksinya, karena mereka tidak mau kemudian kehilangan penumpang, jadi mengikuti yang lain, jadi harganya pasti akan cenderung naik turun gitu. Kemudian cost plus atau price escalation, ya. Jadi untuk perusahaan yang baru pertama kali melakukan aktivitas ekspor juga sering menerapkan strategi cost plus ini, ya. Jadi yang dipakai itu untuk menghitung semua biaya manufaktur langsung dan tidak langsung, biaya overhead. Kemudian metode relatif baru itu terkait dengan estimate future cost method. Kalau yang cost plus itu dia menjumlahkan semua biaya yang diperlukan agar produknya itu bisa sampai tempat tujuan, dia ditambah biaya pengiriman, biaya lainnya, kemudian mempresentasikan laba gitu.
Kemudian selanjutnya itu yang strategic sourcing, itu yang mengatasi masalah eskalasi harga yang tadi.